طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على حبيبك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, para sesepuh, wabil khusus Imam Rawatib Masjid kita Bapak Haji Mugni, dan juga pada para pengurus DKM, hadirin wal hadirat jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini semoga kedatangan Bapak Ibu ke masjid, langkah kaki Bapak Ibu dari rumah ke masjid, semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ampunan, sebagai rahmat, sebagai sebab diangkatnya derajat kita. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi, seorang rasul yang seandainya bukan karena beliau akan hadir di muka bumi ini, niscaya apa yang ada di langit, apa yang ada di bawah bumi, dan apa yang ada di antara langit dan bumi ini niscaya semuanya tidak akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau adalah makhluk yang mulia, sehingga dengan menyebut namanya menjadikan sebab ampunan bagi dosa-dosa kita. Bahkan kakek moyang kita Nabi Adam alaihi salatu wassalam, ketika beliau bertaubat memohon ampun daripada dosa yang pernah ia lakukan ketika di surga sana, maka dengan sebab wasilah perantara daripada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa Ta'ala terima taubatnya. Maka kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di akhirat kita semua yang hadir di sini bersama keluarga kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih melanjutkan kajian kita di bulan sebelumnya. Sini masih membahas tentang hadis, beberapa hadis tentang anjuran untuk menjaga sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Di sini dalam hadis yang terakhir yang diriwayatkan oleh Ibni Mas'ud radhiyallahu an, qol sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ilallahi ta'ala, amal apa yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala as-salatu ala waqtiha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaitu salat tepat pada waktunya. Qultu, kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya lagi, summa ay, kemudian apa? Qala birrul walidain,
Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Qultu, kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pun bertanya lagi, lalu apa lagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau menjawab, al-jihadu fi sabilillah. Maka beliau menjawab, jihad fi sabilillah. Maka di sini kita bisa lihat ada 3 amal yang amal tersebut menjadikan sebab seorang manusia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu salat tepat pada waktunya. Kita sudah sama-sama tahu bahwasannya salat 5 waktu ini adalah ibadah yang kita lakukan dalam sehari-harinya. Dia bukan ibadah pekanan, ya, tapi ibadah yang kita lakukan dalam setiap hari. Setiap hari kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ingat kepadanya melalui salat fardu yang 5, yaitu sebanyak 5 waktu. Maka ketika seseorang menjaga 5 waktu salat ini dengan betul, tepat pada waktunya, melaksanakannya di mana adzan dikumandangkan, ya, melaksanakannya dengan berjamaah, maka dia akan mendapatkan predikat, yaitu termasuk hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amal yang kedua yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Sudah pernah kita bahas sebelumnya, ya. Sampai kapanpun namanya berbakti kepada kedua orang tua ini tidak ada habisnya. Ketika mereka masih ada, ya, kita sebagai seorang anak wajib untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan mereka. Apa yang mereka minta, apa yang mereka inginkan, sebisa mungkin kita usahakan, selama hal-hal tersebut tidak bertentangan dengan syariat daripada agama. Kemudian ketika mereka sudah tidak ada, maka doa-doa kita, ya, amalan kita, nyambungnya kita dengan kawan-kawan orang tua kita ketika mereka masih hidup, ya, kawan-kawannya setelah peninggalan daripada orang tua kita, kita sambung silaturahim dengan kawan-kawan orang tua kita, maka itu termasuk salah satu cara berbakti kepada mereka ketika mereka sudah tidak ada. Dengan berbakti kepada kedua orang tua, maka itu menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita kepada predikat hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yaitu al-jihadu fi sabilillah, jihad fi sabilillah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita di pagi hari ini akan masuk kepada bab selanjutnya, yaitu at-tarhibu min ta'khiris sholati an waqtiha wa man tarakaha amdan. Bab selanjutnya yaitu at-tarhib. Tarhib itu adalah peringatan. Peringatan bagi siapa-siapa yang mengakhirkan sholat dari waktunya. Jadi ada orang sholat tapi tidak tepat pada waktunya. Bahkan sebagian ada yang sholat tapi di luar waktunya. Wa man tarakaha amdan, dan siapa orang yang meninggalkan daripada sholat secara sengaja, maka di dalamnya akan ada hadis, akan ada ayat yang menerangkan tentang hal tersebut. Yang pertama, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Ayat pertama yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman. Maka kita yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, maka kita termasuk dalam ayat ini.
Allah memberikan kepada kita peringatan, la tulhikum amwalukum, jangan sekali-kali harta-harta kalian melalaikan kalian, wala auladukum, dan juga anak-anak kalian melalaikan kalian. Melalaikan dari apa? An dzikrillah, dari mengingat Allah. Di dalam tafsirnya disebutkan dari sholat 5 waktu. Jangan sampai wahai orang yang beriman, harta-harta kalian, anak-anak kalian melalaikan kalian dari sholat 5 waktu, dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, dari berbuat taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun, maka siapa orang yang hartanya, anak-anaknya melalaikan ia dari sholat 5 waktu, maka mereka itu termasuk daripada golongan hamba-hamba Allah yang merugi. Bukan hanya di dunia ruginya, tapi juga di akhirat. Maka di sini adalah ayat ya, yang menjadikan sebuah peringatan bagi kita, bagaimana dalam kehidupan dunia ini kita sebagai manusia, apalagi sebagai seorang ayah, seorang kepala rumah tangga, kita memiliki kewajiban menafkahi putra-putri kita, menafkahi daripada istri-istri kita. Namun poin yang paling penting, yang terpenting, yaitu jangan sampai ya, kesibukan kita dalam mencari nafkah itu membuat diri kita lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini seringkali terjadi ya. Kalau kita lihat, Masya Allah, pagi-pagi itu Pak ya, kadang sebelum subuh itu kalau yang rumahnya di Bekasi itu, subhanallah, udah manasin mobil, manasin motor ya. Kerjanya di mana? Di Sudirman. Kerjanya di mana? Di sini, di sini. Wah. Yang rumahnya di Depok ya, pagi-pagi sudah ada di KRL itu, Masya Allah ya. Kadang kita nggak tahu ya, kalau dia sudah melaksanakan sholat subuh, alhamdulillah ya. Kadang banyak yang sholat subuhnya bablas ya, banyak yang puasanya bablas. Sholatnya aja bablas, apalagi amal-amal lain ya. Karena sholat ini kata ulama barometer ya. Ketika seorang tekun, fokus betul menjaga sholat 5 waktunya, maka amal-amal agama yang lainnya akan ia bisa jaga dengan benar. Tapi ketika amal sholat ini ya, dia tidak bisa menjaganya dengan baik, maka seluruh amal yang lainnya akan apa? Akan ketinggalan semuanya, akan keteteran semuanya. Nah, kita lihat banyak orang yang meninggalkan sholat ya, dengan sebab pekerjaannya ya. Berangkat sebelum subuh ya, nanti sampai kantor ya, yang penting bisa istirahat katanya, udah lupa sholat subuhnya ya. Sholat subuhnya lupa, mending sampai kantor sholat subuh dulu. Kalau yang ada iman kepada Allah, dia akan melaksanakan sholat subuh. Sholat subuh, setelah sholat subuh dia bisa istirahat sambil nunggu masuk jam kantor. Mereka rela ya, berangkat pagi-pagi demi apa? Demi tidak telat ya, demi tidak dimarahi atasannya. Sebenarnya yang paling tingginya lagi itu demi apa? Demi nggak dipotong gajinya, kan begitu ya Pak. Takut ya, manusia ini takut kalau apa? Kalau hartanya itu berkurang ya, kalau hartanya itu hilang, seperti itu mereka takut ya. Dan sehingga mereka rela mengabaikan sholat demi hal yang sepele sebenarnya. Kenapa bisa dibilang sepele? Karena duit ini tidak dibawa mati Pak ya. Jabatan kita ini tidak dibawa mati. Justru duit, jabatan ya, dan harta-harta benda kita lainnya itu ketika mati itu akan menjadi masalah bagi kita. Kenapa? Karena semuanya itu nanti akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya. Sering kita dengar hadis kalau masalah harta itu pertanyaannya 2, min ainaktasabahu, dari mana harta itu didapatkan.
wa fima anfaqtahu, dan kemana harta itu kamu pergunakan. Dan nyarinya susah, sulit ya. Lagi zaman sekarang Pak, banyak orang yang bilang Masya Allah nyari uang itu Masya Allah susah. Lagi pajak naik lagi ya Pak ya, berapa persen sekarang Pak? 12. Pajak naik, serba ini. Kalau kita pikir-pikir puyeng kepala kita Pak ya. Kalau kita pikirin dunia ini puyeng. Maka caranya bagaimana dalam hidup di dunia ini, dijalanin aja. Apa yang ada depan mata kita itu yang dijalani. Yang masih jauh gak usah terlalu dipikirkan ya. Sehingga membuat diri kita lalai dari mengingat Allah ya. Yang dekat dengan diri kita itu yang harus kita pikirkan. Apa yang dekat dengan diri kita Pak? Kematian. Kematian itu dekat ya. Siapapun orang kalau sudah ajalnya kena ya udah tuh ya. Nanti kalau udah mati nggak bisa ditunda ya. Kalau kita misalnya ada satu kesempatan di sana, wah ada peluang nih untuk dapat cuan di sana kan, tapi nggak kita ambil, nggak apa-apa ya. Kalau umur masih ada, nanti Allah kasih lagi peluang di tempat yang lainnya, kan begitu. Tapi kalau kita sudah mati, tidak ada peluang lagi untuk beramal, ya enggak? Tinggal menjadi hamba yang apa? Hamba yang merugi, hamba yang menyesal. Jangan sekali-kali kita melalaikan sholat 5 waktu, ya. Dan juga apa? Terkadang bukan harta saja yang melalaikan kita. Di sini disebutkan anak-anak kalian. Di kadang keluarga itu Pak bisa membuat seseorang itu tinggi derajatnya di sisi Allah. Terkadang bisa juga anak-anak istri kita itu bisa membuat kita itu menjadi hamba yang hina di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang itu mencari uang ya biasanya umumnya untuk membahagiakan anak istri ya. Tapi jangan sampai jalan yang kita tempuh itu jalan-jalan yang salah. Kalau istri-istri terdahulu dalam satu kitab itu, kitab Finidhamil Usrah ya, Adabul Islam Finidhamil Usrah, di situ disebutkan wanita-wanita di zaman sahabat ya, di zaman baginda Nabi Muhammad SAW itu mereka semua mengatakan ya kepada suami-suami mereka, aku ataupun kami lebih baik, lebih kuat kami menahan dahaga dan lapar ya, ketimbang ketimbang kami harus dibakar di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi istri-istri di zaman sahabat dan setelah sahabat, istri-istrinya orang soleh terdahulu ya, Allah alam sampai sekarang ada nggak yang begitu istri itu ya, ngomong sama suaminya, Pak cari yang halal-halal Pak ya, kami lebih baik kelaparan, kehausan, kekurangan daripada harus masuk ke dalam mulut kami itu harta-harta yang tidak halal sehingga menjadikan sebab nanti kami diazab di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada nggak Pak yang ngomong begitu Pak? Zaman sekarang ada nggak? Istri zaman sekarang ada nggak yang ngomong kayak gitu Pak? Ya? Yang ada kan transfer, alhamdulillah, makasih ya kan gitu. Transfer lagi masuk, terima kasih ayah ya, terima kasih papi, terima kasih beb, kayak gitu ya kan. Nggak ada dia nanya, ya ini uang dari mana nih gitu. Kata suami, udah sih tinggal pakai aja, cerewet banget gitu. Nggak ada, jarang yang seperti itu sekarang ya. Tapi orang-orang terdahulu, istri-istri soleha terdahulu, dia nanya dari mana ini harta ya, dapat dari mana, halal apa enggak, apa syubhat kan begitu ya kan? Kalau nggak halal, jangan dimasukin ke rumah ya, taruh di luar nah, ya. Sehingga mereka mengatakan mereka lebih siap untuk menahan lapar dan haus ketimbang harus masuk ke dalam tubuh-tubuh mereka itu harta-harta yang tidak halal, sehingga membuat mereka nanti masuk ke nerakanya Allah dan diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sering dengar satu lukmah saja Pak ya, satu suapan itu harta yang tidak halal masuk ke dalam perut kita ya, ataupun kita pakai ya,
Kita gunakan daripada apa? Pakaian kita ini, lalu pakaian tersebut digunakan untuk sholat, maka sholat kita dalam hadis yang sahih disebutkan sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Itu satu lukmah, ya, satu suapan. Maka kalau makan memang orang satu suapan, Pak. Beberapa suapan. Minum memang satu teguk, enggak, beberapa teguk. Maka ini yang perlu kita perhatikan. Maka di sini juga dalam ayat ini, ya, di sini menerangkan agar kita tidak melalaikan sholat, ya. Dengan sebab apa? Dengan sebab harta. Maka dalam hadis yang lain disebutkan nanti orang-orang yang mereka itu melalaikan sholat di dunia ini, ya, di akhirat dia akan dikumpulkan bersama kawan-kawannya. Tergantung profesinya apa, katanya. Siapa orang yang meninggalkan sholat gara-gara apa, Pak? Gara-gara sibuk mencari harta, ya, sibuk menumpuk-numpuk hartanya, ya, sibuk dengan relasi bisnisnya, maka orang tersebut nanti di akhirat akan dikumpulkan bersama Qarun laknatullah alaih. Kalau mau dicari orang paling terkaya, ya, zaman dulu sampai hari kiamat nanti itu nggak ada yang melebihi Qarun, ya. Itu Qarun, dan Qarun sudah menjadi contoh, ya, menjadi sampel, tapi sampel yang tidak baik, ya. Setiap disebut nama Qarun maka diucapkan laknatullah alaih. Siapa orang yang meninggalkan sholat sibuk gara-gara hartanya, maka nanti akan dikumpulkan bersama siapa? Qarun, ya. Kemudian kalau dia sibuk dengan kerajaannya sampai dia melalaikan sholat, wah, ini orang-orang yang menjadi raja, ya, orang-orang yang menjadi pemimpin. Kalau mereka sibuk karena ngurusin kerajaannya itu sampai sholat dilalaikan, maka dia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, ya kan? Kadang mohon maaf, kita belum jadi raja aja, ya Pak, ya. Kadang urusan apa? Ya, urusan kantor, urusan apa? Lembaga, urusan apa lagi? Ya, urusan-urusan bisnis kita tuh kadang kita lalai. Dengar azan, nah udah nanti aja azan. Sholat kan bisa nanti, memang sholat bisa nanti, dan yang paling terpenting itu sholat, ya enggak? Terkadang apa, Pak? Terkadang kita itu ngumpul, ya, mengadakan acara rapat sampai apa? Diskusi sampai lewat waktu sholat, habis itu pulang masing-masing. Nah, ini yang tidak boleh, ya. Harusnya apa? Setelah kita diskusi ataupun setelah rapat sampai lewat waktu sholat, maka habis itu kita sholat berjamaah. Itu nggak apa-apa, ya. Nah, memang ketika azan itu baru awal waktu sholat. Nanti waktu sholatnya masih lagi tersisa sampai kapan? Ya, kalau zuhur berarti sampai asar, ya kan, begitu. Tapi yang perlu diperhatikan yaitu apa? Jangan sampai setelah itu kita nggak sholat. Nah, ini habis itu pulang sendiri sehingga sholatnya terabaikan. Ini yang tidak dibenarkan. Nah, kalau sibuk dengan kerajaannya, maka orang tersebut akan dikumpulkan bersama Fir'aun. Kemudian kalau orang sibuk, ya, meninggalkan sholat karena apa? Karena ngurusin pemerintahannya, ya, nanti di akhirat akan dikumpulkan bersama siapa? Bersama Haman, ya. Karena Haman ini adalah perdana menterinya Fir'aun. Nah, para menteri itu yang sibuk ngurusin kementeriannya aja sampai sholatnya lupa, ya, maka di akhirat maka dia akan dikumpulkan bersama Haman. Kemudian yang terakhir, orang yang sibuk dengan perdagangannya di dunia ini, ya, ketika dia menyibukkan dirinya dengan hal perdagangan sampai waktu sholat lewat, maka orang tersebut akan dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf, ya. Maka kata ulama, karena mereka dikumpulkan dengan 4 golongan ini, maka apa azab yang diberikan kepada 4 orang ini semuanya akan sama diterima oleh orang-orang yang dikumpulkan bareng sama mereka tersebut. Na'udzubillah. Maka orang yang meninggalkan sholat karena hartanya, karena anaknya, dan karena hal-hal yang disebutkan tadi, faulaika humul khosirun, dia rugi
ruginya bukan hanya di dunia, tapi rugi yang terparah yaitu ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu di akhirat sana. Kemudian juga di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, fawailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, ya. Celaka bagi orang-orang salat. Siapa mereka yang celaka? Kok sudah salat celaka? Kan gitu. Pertanyaannya, sudah salat tapi celaka. Ya. Maka di sini disebutkan an salatihim sahun, ya. Mereka yang lalai daripada salat. Maka dalam tafsirnya itu disebutkan beberapa. Yang pertama, dia sholat tapi nggak sadar kalau dia itu lagi sholat, berarti sholatnya tidak khusyuk. Ada lagi yang menyebutkan siapa yang dia itu lalai daripada sholatnya, maksudnya orang-orang yang mengakhirkan sholatnya sampai keluar daripada waktu sholat. Ada lagi yang menyebutkan siapa yang tidak sholat, yaitu ya mereka-mereka yang mengakhirkan waktu sholat hingga di luar daripada waktunya, dan juga dia tidak sholat lagi, ya. Maka celaka orang-orang yang sholat tapi yang lalai daripada sholatnya. Ini ayatnya kita hafal nih Pak. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Lanjutannya apa Pak? Alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma. Surat apa Pak? Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, ya. Sini menceritakan tentang orang-orang yang mendustakan agama. Siapa? Fadzalikal ladzi yad'un yatim. Dia itu yang menyia-nyiakan daripada anak yatim, menyia-nyiakan daripada yatim. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, ya. Dia juga enggak mengajak orang untuk apa? Memperhatikan daripada urusannya orang-orang miskin, ya. Bersedekah kepada orang miskin tidak mau, habis itu dia apa? Ngegembosin lagi orang-orang yang sodako supaya tidak sodako, supaya tidak apa? Tidak berbuat baik kepada orang-orang yang miskin. Maka di situ ada fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang sholat tapi orang tersebut lalai daripada sholatnya. Maka sebagian ulama ada yang mengatakan termasuk rukun sholat itu adalah khusyuk. Ya Pak ya. Kita sering dengar kan rukun sholat ada berapa? Ada sekian. Ulama beda-beda pendapat, tapi nanti ada ulama yang memasukkan khusyuk di dalam sholat itu termasuk daripada rukun sholat, sehingga ketika orang itu sholat nggak khusyuk maka sholatnya nggak diterima, ya. Kalau secara umum kita sering dengarkan nggak ada itu khusyuk dalam sholat tuh nggak termasuk daripada rukun, ya. Tapi sebagian ulama masukkan rukun di dalam sholat itu adalah khusyuk. Maka di sini kita sebagai seorang muslim, ya, harus memperhatikan kualitas daripada sholat kita. Jangan sampai kita sholat setiap hari, ya, adzan dikumandangkan datang, ya kan, sholat sunnah, habis sholat sunnah, sholat fardu lagi, ya, setelah sholat fardu, sholat sunnah ba'diyah lagi, ya. Tapi sholat-sholat yang kita lakukan ini tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di akhir zaman tuh nanti Pak ada masjid-masjid besar, masjid-masjid di mana-mana itu orang berlomba-lomba dalam membangun masjid. Tapi nanti bisa kita lihat dari sekian banyak orang yang sholat itu tidak ada satu orang pun yang khusyuk di dalam sholatnya. Itu Nabi yang mengatakan, ya. Yang pertama kali akan dicabut dari dunia ini yaitu apa? Khusyuk di dalam sholat. Maka pinter sekali mereka-mereka orang-orang yang di luar Islam itu yang membuat umat Islam saat ini apa? Sholatnya tidak khusyuk. Di antaranya dikasih apa? Dikasih disodorkan sesuatu yang membuat, ya, sholat kita itu tidak khusyuk. Contohnya apa? Bapak buka YouTube, pengen buka pengajian, ya gak? Pengen buka ceramah, nanti lewat itu iklan tuh, ya gak? Ada aja orang yang pakai baju kekurangan, kan begitu tuh, ya gak?
Nanti lewat itu mereka tuh pinter ya. Dia kalau ngebunuh kita langsung ditembak-tembak, wah ribut, geger umat Islam sedunia. Tapi sekarang umat Islam semuanya dari kalangan atas sampai kalangan bawah ya, apapun profesinya semua disodorkan hal-hal begitu ya. Itu nggak sengaja lihat. Nah, itu bagaimana Ustadz? Orang dia lewat sendiri ya, ngelihat sekali itu rezeki Pak, ya nggak? Ngelihat sekali kan rezeki. Tapi ngelihat langsung ya menghindar, jangan dilihatin sekali Pak Ustadz. Tapi lama ngelihatnya 5 menit 10 menit. Itu Pak, hal-hal begitu tuh ya, yang mereka orang-orang Islam itu sudah sukses ya nggak? Mereka sudah menang melawan kita ya. Dia nggak bunuh kita ya nggak, dia nggak nembak-nembakin kita, enggak. Sebagian tempat mungkin umat Islam dibunuh sama mereka, tapi di banyak tempat mereka nggak berbuat seperti itu, tapi dimasukkan itu media-media ya, iklan-iklan yang sedikit-sedikit itu, sehingga umat Islam melihat ya. Nah, ketika melihat itu maka di situ ya kekhusyuan kita akan hilang di dalam sholat. Nah, kita sebagai umat Islam harus tahu ya, kita sholat kita ini jangan sampai menjadi sholat yang memudaratkan kita. Artinya kita sebagai orang yang muslim yang sholat, tapi termasuk orang yang sholat yang lalai. Maka bagaimana caranya Pak? Caranya kita harus tahu ya, harus tahu daripada sifat-sifat sholat ya. Ilmu tentang sholat kita harus tahu mana rukun, mana sunnahnya, mana hal-hal yang membatalkan sholat. Gampangannya adab-adab sholat itu kita belajar. Contoh, mulai daripada takbir Allahu Akbar tuh. Allahu Akbar itu maka suara kita harus keluar ya. Karena ini termasuk apa? Rukun qauliyah, rukun yang berupa ucapan. Harus kita ucapkan Allahu Akbar. Tapi antara imam dan makmum maka kadar suara yang keluarnya ini berbeda. Kalau imam memang untuk apa? Memperdengarkan ya kepada makmumnya. Tapi sebagai seorang makmum kita tetap mengucapin Allahu Akbar. Takbir yang pertama itu Pak, itu hukumnya wajib ya, termasuk rukun takbiratul ihram itu. Kita ucapkan tapi terdengar dengan telinga kita sendiri. Allahu Akbar. Nanti bagaimana cara takbirnya Pak? Ada yang takbir Allahu Akbar, diangkat tangannya kan sampai ke atas begitu. Ada lagi yang takbir pelit Allahu Akbar kayak gitu. Allahu Akbar. Ya kan? Dalam hadisnya itu disebutkan takbir itu ada 2 cara, ya enggak? Sampai batas telinga kita ini. Makanya kalau madzhab Syafi'i itu jempolnya itu seakan sejajar dengan daun telinga ini, kanan ataupun kiri. Allahu Akbar gitu. Allahu Akbar ya. Ya enggak? Ininya telapak tangannya ke depan. Sebagian ada yang mengatakan lurus ya, sebagian lagi mengatakan agak kayak mau nyomot orang tuh Pak gitu. Allahu Akbar. Tapi batasannya telinga, tidak lebih dari telinga, jangan Allahu Akbar gini. Ini mau main volley Pak, ya enggak? Bapak mau servis ya. Nah, itu. Kemudian yang kedua yaitu sebahu. Ya enggak, sebahu Allahu Akbar. Jadi jangan heran ngelihat orang sholat Allahu Akbar gitu. Gak apa-apa, ada dalil yang gak ada dalil itu takbir sampai ke atas Allahu Akbar. Itu pakai apa tuh Pak? Main raket kali, ataupun sering di rumahnya pakai raket listrik ya enggak? Nyari nyamuk kan begitu. Allahu Akbar. Sah nggak nanti? Ya sah-sah saja, tapi kurang sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi ya enggak? Allahu Akbar. Maka takbiratul ihram juga dia harus apa Pak? Harus dalam keadaan berdiri. Ya. Takbiratul ihram itu harus dalam keadaan berdiri. Allahu Akbar. Ya. Makanya nanti misalnya kita itu masbuk ya Pak, datang ya kan? Imam lagi ruku, ya enggak? Imam lagi ruku. Boleh nggak kita takbiratul ihram sambil takbir untuk ruku, sekalian takbirnya double Allahu Akbar langsung.
Boleh saja, tapi posisi Allahu Akbar selesai itu dalam keadaan masih berdiri, habis itu udah kita langsung posisi ruku. Nggak usah Allahu Akbar, habis itu Allahu Akbar, kan gitu. Karena ada video-video yang viral itu kan, yang ini sholat ini bener, ini enggak, kan gitu. Dibilangnya yang Allahu Akbar, begitu langsung salah ya. Padahal salahnya itu ketika dia bar selesainya itu Allahu Akbar selesainya itu dia sudah posisi ruku, memang itu salah. Kenapa? Karena takbiratul ihram itu dalam syaratnya dia harus dalam keadaan berdiri. Allahu Akbar, selesai dulu Allahu Akbar, nanti tangan nggak usah sedekap, langsung ke posisi ruku itu tidak mengapa, kan begitu. Kenapa? Karena kalau imam udah begini Pak, udah begini dikit kita ikut ruku nggak dapat kita, ya nggak. Tapi kalau imam masih manteng, ya nggak, kita dapat ruku maka dapat satu rakaat ya. Ada sebagian orang yang imamnya udah ruku dia malas, sudah nunggu aja lah imamnya sampai bangun, nah gitu. Nanti besok dia ngeliat orang tuh orang langsung takbir langsung ruku, wah, sholatnya terburu-buru. Nggak begitu ya, nggak begitu. Kalau kita tahu ilmunya nggak begitu ya. Bahkan kalau kita masbuk pun imam lagi sujud, perintahnya takbir langsung sujud, walaupun apa yang kita ikuti dengan imam itu ya, yang tadi kita nggak dapat rukunya itu nggak dihitung satu rakaat. Itu takbir ya Pak ya. Jadi takbir itu sampai telinga, sampai lagi mana? Sampai lagi bahu. Allahu Akbar. Nanti kan setelah takbir Allahu Akbar, nah tangan nih kemana nih ya gak? Tangan kita ada di mana? Ini harus kita perhatikan sehingga apa? Kita nggak termasuk orang yang lalai di dalam sholat kita. Maka di situ ada beberapa cara ya. Mazhab Syafi'i meletakkan tangannya itu di antara pusar dan di antara pusar dan dada. Ini dada kita, ini pusar ya, pusat itu. Ya enggak. Nah, mazhab Syafi'i ditaruh di antara dada dan pusar. Allahu Akbar di tengah-tengahnya. Begitu. Nanti Bapak ketemu ada orang sholat Allahu Akbar, habis itu naruhnya di mana? Di bawah pusar. Ya. Boleh apa enggak? Boleh. Itu mazhab Hanafi sama mazhab Hambali itu di bawah pusar. Ya, ini pusar kita di bawah dia. Kan ada orang sholat begini. Nah, kayak kemarin ada orang Pakistan tuh Pak ya. Kan di sini sering kedatangan ada orang Pakistan, Bangladesh, India, itu mereka mazhabnya itu Hanafi ya. Mazhabnya Hanafi. Mereka itu nggak kunut, ya nggak. Kalau mereka nggak kunut. Terus mereka itu kalau duduk iftiros, kalau kita kan rakaat pertama itu duduknya tasyahud awal tuh iftiros. Nanti rakaat terakhir ya, tahiyat akhir itu kita duduknya kan tawarruk ya nggak, beda rakaat tahiyat awal sama tahiyat akhir duduknya kita beda. Tapi kalau mazhab Hanafi antara awal dan akhir itu sama begitu. Ada dalilnya, ada ya. Mereka ditaruhnya di mana? Di bawah pusar ya. Mazhab Hambali juga begitu ya kan. Nanti kalau mazhab Imam Malik gimana? Mazhab Imam Malik di atas pusar ya. Ini pusar kita di atasnya. Tapi nggak sampai pertengahan, bukan antara dada dan pusar, tapi di atas pusar dia, sedikit di atas pusar. Nah, itu secara umumnya seperti itu. Tapi nanti ada versi lain lagi Pak. Mazhab Imam Malik itu versi lain, yang takbir Allahu Akbar, habis takbir tangannya nggak sedekap, dilepas saja ya. Mungkin bapak-bapak yang sudah pergi ke Masjidil Haram ya, pernah umroh ya, pernah haji, pernah ngelihat seperti itu ya Pak ya. Allahu Akbar, udah tangannya ngempleng-ngempleng aja begitu ya. Kalau kita di Indonesia misalnya Bapak pakai takbir yang seperti itu nggak sedekap, boleh apa nggak Pak? Sah nggak sholatnya? Sah aja Pak, karena naruh tangan di sini ini bukan termasuk rukun ya, bukan termasuk rukun ya. Ini sunnah hay'ah ya. Sunnah yang kalau ditinggalkan maka orang nggak dituntut untuk sujud sahwi. Ya udah, Allahu Akbar, Bapak begini boleh ya. Hati-hati ya. Kalau Bapak sholat fardu mungkin aman, tapi kalau Bapak sholat sunnah di belakang misalnya Allahu Akbar, habis itu Bapak begini aja diem kan, nanti dari belakang ada yang nyalamin, Assalamualaikum gimana kabarnya kan gitu. Ya enggak, karena Bapak nggak sedekap kan, Allahu Akbar gitu. Kata Ustadz nggak apa-apa begini ya. Kalau sholat wajib
aman ya, sama-sama sholat. Tapi kalau bapak sholat sunnah misalnya di belakang, Allahu Akbar, habis itu tangan bapak dikemplenginnya biasa, nggak sedekap, nanti dari belakang ada yang nyolek, gimana kabarnya? Gitu lah, orang gua lagi sholat, diam dulu, gua lagi sholat nih, katanya gitu. Malah kita jawab begitu ya kan. Karena umumnya di Asia kita nih, Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, itu Asia Tenggara itu umumnya mazhabnya itu mazhab Syafi'i ya. Itu mazhab Imam Malik, ada yang menaruh di atas pusar ya, ada yang dilepas irsal ya, enggak sedekap. Ada lagi mazhab Syafi'i ya, yang setelah takbir Allahu Akbar naruhnya enggak di antara pusar dan lutut, enggak di antara pusar dan dada. Ditaruh di mana, Pak? Di hati. Kadang Bapak ngelihat ada yang takbir, habis takbir miring kan? Ya, naruh tangannya itu miring. Itu biasanya orang-orang yang belajar tasawuf itu kan kadang dipegang tuh hatinya, supaya hatinya enggak kemana-mana nih katanya. Karena terpusat semua di hati. Enggak apa-apa, ya Allahu Akbar miring gitu. Ini dalam mazhab Syafi'i ada pendapat mengatakan satu seperti itu ya gitu. Ya, nanti naruh tangannya gimana, Pak? Ada yang sedekap ya enggak? Sedekap itu artinya memegang apa nih? Memegang lengan yang di sini, Pak ya. Ya bukan yang begini. Kalau begini enggak ada nanti nih, ini kedinginan kan begitu ya. Antara sini sama yang sini. Memegang daripada pergelangan dengan apa? Dengan jempol dan kelingking kita seperti itu, gitu. Nah, itu dalam masalah apa? Masalah takbir Allahu Akbar, habis Allahu Akbar, habis itu kita sedekap ya. Kalau Bapak bermazhab Syafi'i berarti antara pusar dan apa namanya dan dada kita. Ustaz, saya semua mazhab, saya nggak bermazhab Ustaz, semuanya saya gitu ya. Terserah ya, kalau Bapak ikut-ikut semuanya nanti sama ulama yang mengatakan semuanya kan begitu. Karena kalau kita belajar mazhab, Pak, itu sangat bertentangan. Kadang ada pendapat itu yang sangat bersilangan ya. Mazhab Syafi'i sholat tasbih itu sunnah. Nanti mazhab Hanafi mengatakan sholat tasbih itu nggak sunnah. Ayo kan kayak gitu. Nah, sholat tasbih itu ya. Kayak tadi kita kunut subuh ya, subuh itu termasuk apa? Sunnah apa? Sunnah abad. Tapi mazhab Hanafi mengatakan itu enggak sunnah. Nanti mazhab lain ada yang mengatakan sunnah, tapi sunnahnya itu waktunya bukan seperti kita ya enggak. Waktunya justru dia sebelum ruku, justru mereka kunut. Dan semuanya mazhab arba'ah ini, mazhab yang 4 ini semua mereka memiliki dalil, sehingga kita tidak usah saling meributkan hal itu. Selama tidak keluar dari 4 mazhab ini, maka pendapat itu masih aman. Karena nanti mohon maaf ya, ada satu kitab ya yang dikarang oleh Imam Nasiruddin Albani itu, Pak, nanti beliau itu takbirnya Allahu Akbar bukan di antara pusar, bukan di bawah pusar, bukan di atas pusar, bukan dilepas begitu ya enggak, bukan juga ditaruh di hati, bukan, tapi nanti justru di dada. Pernah nggak ada yang lihat sholat, Pak? Sholat ditaruhnya di dada begitu. Nah, itu ada satu pendapat mengatakan begitu juga ya. Ulama mutaakhir, ulama-ulama yang zaman akhir ini, ada seorang imam yang namanya Nasiruddin Albani, itu beliau mengatakan seperti itu. Takbir meletakkannya di mana? Di dada begitu. Jadi jangan heran nanti Bapak melihat hal seperti itu. Ya kan? Itu termasuk daripada apa? Hal-hal yang harus kita perhatikan di dalam sholat, sehingga sholat kita itu tidak menjadi sholat yang lalai. Kemudian setelah takbir ngapain lagi kita, Pak? Membaca doa iftitah tuh. Setelah takbir Allahu Akbar itu, Pak, jangan baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Kalau Bapak udah baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka sudah tidak disunahkan lagi baca doa iftitah. Doa iftitah itu ada beberapa versi ya. Ada riwayat Imam Muslim, ada riwayat Imam Bukhari dan Muslim ya. Kurang lebih kalau dikumpulkan itu ada 9, ada 7 sampai 9 ya bacaan doa iftitah ya. Di sini Bapak makanya yang apa, Pak? Allahu Akbar kabiro apa Allahumma ba'id?
Makanya Allah berkabiro walhamdulillahi katsiro, apa make Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya ila akhir ya. Allah berkabiro umumnya ya kan gitu. Kalau bapak pakai Allahumma ba'id itu riwayat Imam Muslim dan juga Imam Bukhari muttafaq alaih. Kalau bapak Allahu akbar kabiro itu Allahu akbar kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu satu riwayat tuh Pak. Jadi apa namanya, doa iftitah yang paling singkat itu udah Allahu akbar kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukratan wa asila. Cukup sampai situ. Itu riwayat Imam Muslim, satu riwayat. Kemudian ada lagi yang wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati sampai akhir, itu satu riwayat lagi. Umumnya orang Indonesia pakai Allahu akbar kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukratan wa asila. Habis itu lanjut lagi kan wajjahtu. Ada yang pakai ini, di hadisnya nggak ada ininya Pak. Bapak kalau buka hadisnya di kitab Sahih Muslim itu, di situ nggak ada ini wajah tuh, nggak ada ininya, tidak ada. Wajah tuh ini tuh artinya sesungguhnya saya, wajah tuh ya saya menghadapkan wajah saya gitu kan. Tapi dalam hadisnya nggak ada sesungguhnya, langsung wajah tuh wajhiya lilladzi fataras samawati ila akhirih, sampai akhir itu. Jadi kalau Bapak mohon maaf, kadang imam ini kan berbeda-beda Pak ya. Nanti dalam tata cara sholat itu ketika imam sudah baca Al-Fatihah, maka Bapak sudah tidak dianjurkan lagi untuk membaca doa iftitah. Kadang ada imam tuh yang Allahu Akbar, nanti nggak lama langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita baru Allahu Akbar kabiro, imamnya udah baca apa? Baca Al-Fatihah. Maka dianjurkannya kita habis itu udah diem, berhenti sampai di mana doa iftitah itu dapatnya ya. Habis itu udah kita diam, dengarkan bacaan Al-Fatihah imam. Nah seperti itu ya. Allahu akbar kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu kalau paling singkat itu ya. Paling singkat itu. Nah, kalau Bapak pakai baca sampai situ udah cukup. Termasuk sudah itu doa iftitah. Tapi kalau Bapak lanjutkan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawat wal ardu hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Nah ini doa iftitah juga harus benar nih Pak ya. Walaupun memang nggak membatalkan sholat, kalau salah kadang kita wama ana minal musyrikin, nanya panjang ya kan, wama ana minal musyrikin gitu. Padahal setiap apa namanya lafaz ana itu semuanya dibaca pendek. Wama ana minal musyrikin, inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Ada orang wa mayaya ya, ada yang wa mahyaya wa mayahya dibilangnya itu ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Hak dulu setelah mim hak, bukan wa ma yahya. Ada yang wa ma yahya itu ya. Inna sholati wa nusuki wa ma yahya wa mamati. Nah ini salah. Wa mahyaya. Wa mahyaya itu artinya hidup saya, wa mamati dan mati saya lillahi rabbil alamin, untuk Allah. Kemudian setelah itu apa Pak? Setelah kita baca doa iftitah, baca Al-Fatihah. Kalau mau sholatnya khusyuk, maka sebisa mungkin bacaan-bacaan sholat ini Pak kita tahu artinya. Nah itu ya nggak? Kita tahu artinya, kan banyak buku-buku panduan sholat. Bapak baca itu ya, doa iftitah itu artinya apa, kan begitu. Sehingga Pak sholat kita itu ada lezat, ada kenikmatan di dalam sholat, karena kita mengetahui apa yang kita baca. Ya orang sholat misalnya takbiratul ihram, wah takbiratul ihram ini adalah takbir. Kenapa dinamakan takbiratul ihram? Karena dia ini setelah takbir hal-hal yang tadinya halal menjadi haram. Makan minum hukumnya mubah, dibolehkan, tapi gara-gara sudah takbir nggak boleh orang sholat sambil makan gorengan, kan gitu. Orang sholat sambil ngemil permen, nggak boleh. Orang sholat sambil ngudut, kan gitu, nggak boleh. Ada orang puasa, gimana Pak? Orang puasa nih sakit gigi ya kan? Habis itu dia ngerokok katanya.
nggak diisep katanya, cuman sampai ini doang katanya Ustaz sama dia tuh, biar anget aja katanya, kan sakit gigi. Sah nggak puasa itu maan gitu ya. Tuh ada orang begitu kan. Kita sholat harus tahu maknanya ya. Takbiratul ihram begitu, doa iftitah itu kan kalau kita hafal artinya, kayaknya kita ini agak apa Pak, agak malu di hadapan Allah kan. Wajah tu wajhiya lilladzi, isinya itu kan gitu, isinya pernyataan kita kalau kita ini adalah orang muslim, bukan orang musyrik semuanya ya kan. Hidup saya mati saya untuk Allah kan begitu. Nanti baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ini Pak, ulama berbeda pendapat ya. Ada yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim ini bukan termasuk daripada ayat dari surat Al-Fatihah ya. Ulama sepakat Bismillahirrahmanirrahim ini termasuk ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran dari mana? Dari surat An-Naml. Nanti cerita Nabi Sulaiman itu ya, di situ ada dalam surat beliau menulis di dalam permulaan suratnya itu ya, ketika akan mengirim surat itu ke Ratu Bilqis itu, di situ tulisannya ada Bismillahirrahmanirrahim. Maka di Bismillahirrahmanirrahim di ayat itu ulama sepakat semuanya itu Bismillah itu termasuk ayat Al-Quran dari surat An-Naml. Tapi Bismillah yang ada di Al-Fatihah, sebagian ulama mengatakan itu bukan termasuk daripada ayat Al-Fatihah. Tapi mazhab Syafi'i mengatakan Bismillahirrahmanirrahim termasuk daripada surat Al-Fatihah ya. Ulama sepakat surat Al-Fatihah ini Pak, jumlahnya ayatnya itu ada berapa? Ada 7 ya. Semuanya ulama sepakat. Nanti kalau yang Bismillahirrahmanirrahimnya itu enggak termasuk, nanti ayat yang ke-6-nya di ghairil maghdubi alaihim ya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu ayat ke-6. Baru ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu ayat ke-7-nya. Itu bagi mereka yang tidak memasukkan bismillah dalam surat Al-Fatihah. Maka ketika kita sholat alhamdulillahirabbil alamin, itu kan Bapak lagi memuji Allah Pak. Kita ini lagi sholat Pak ya, kita lagi berbincang-bincang dengan Allah. Makanya ada hadis itu as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya orang yang beriman. Kita tahu bentar lagi nanti Isra Mi'raj itu. Kalau Isra perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Nanti kalau Mi'raj itu naiknya Nabi ke Sidratil Muntaha, menerima perintah sholat itu kan, itu namanya Mi'raj. Kita orang-orang yang beriman juga setiap waktu dalam sehari ya, beberapa 5 waktu yang wajibnya. Nanti sholat nafil ada lagi pembahasannya kan gitu. Itu kita ini lagi Mi'raj Pak. Kita ini lagi berbincang-bincang dengan Allah. Maka dalam bacaan Al-Fatihah alhamdulillahirabbil alamin. Itu kalau di tafsirnya disebutkan hamidani abdi katanya. Hambaku memujiku kata Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hambaku memujiku. Jadi Allah menjawab. Bapak mengucapkan alhamdulillah, itu Allah menjawab. Maka sebagian ulama ada yang mengatakan kalau sholat fardu itu jangan disambung-sambung. Jangan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Sebagian ulama ada yang mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena di situ kita ini lagi berbincang sama Allah. Kita baca satu ayat alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab hamidani abdi, hambaku memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, itu kan pujian. Allah menjawab lagi asna alayya abdi, hambaku sedang menyanjungku katanya. Kemudian maliki yaumiddin, majjadani abdi katanya, hambaku mengagung-agungkan aku. Baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika kita baca ayat itu Pak, Allah menjawab hadzali wa li abdi ma sa'al. Ini untukku, iyyaka na'budu, yang wajib disembah siapa Pak? Allah, ya kan? Wa iyyaka nasta'in. Nah, kita minta pertolongan kepada Allah. Kata Allah, ini untuk hambaku, ya enggak? Iyyaka na'budu ini untuk saya, wa iyyaka nasta'in itu untuk hamba. Nah,
Baru selanjutnya ihdinas siratal mustaqim. Itu adalah apa Pak? Itu adalah doa. Kita meminta kepada Allah agar diberikan jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu bukan jalan tol ya. Kata ulama, kita sholatnya ini pada lalai ya, sholatnya pada nggak khusyuk, setiap hari minta jalan yang lurus, Allah kabulkan tuh jalan yang lurus. Jalan lurusnya apa? Jalan tol itu katanya. Jalan tol di mana-mana. Berapa banyak itu Pak jalan tol? Berapa puluh ribu, ratus ribu kilo itu kan gitu. Padahal jalan yang lurus itu jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Kemudian ghairil maghdubi alaihim waladdallin ya. Kita minta kepada Allah jalan yang lurus selain jalannya kaum Nasrani ya, kaum Yahudi. Maghdub ini kaum Yahudi, waladdallin, dan yang tersesat itu adalah kaum Nasrani. Nah itu. Kalau kita insya Allah memperhatikan makna-makna sholat, adab-adab sholat, tata caranya kita perhatikan, maka insya Allah kita akan dijauhkan daripada apa? Daripada ayat fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Maka semoga di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kekuatan, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hidayah agar menjadi hamba-hamba yang senantiasa bisa khusyuk di dalam sholatnya, sehingga sholat kita menjadikan sebab ampunan bagi diri kita dan menjadikan sebab Allah Subhanahu wa taala menolong kita dengan sebab sholat-sholat kita. Amin ya rabbal alamin. Cukup Pak ya, mungkin ada yang ingin bertanya. Ada yang ingin bertanya? Cukup ya Pak. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.